Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya Yahya Wijaya menyapa saudara-saudara sekalian melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Senin tanggal 6 November 2023. Mari saudara-saudara kita awali hari ini dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu agar hari ini membawa bahagia dan berkat bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak orang merasa kecewa pada tokoh pemimpin yang selama ini dikagumi oleh sebagian orang, bahkan dipuja sedemikian rupa sehingga apapun yang ia lakukan dianggap benar dan selalu ia dibela. Rasa kecewa muncul karena tokoh idola tersebut menampakkan sikap yang bertentangan dengan yang selama ini diyakini banyak orang sebagai karakternya yang rendah hati, tahu diri, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun keluarga sendiri. Kekecewaan terhadap tokoh idola bukan hanya terjadi saat ini. Hampir semua tokoh idola dipuja secara berlebihan. Fans atau para pemuja idola selalu tidak siap menerima kenyataan tentang diri idola mereka yang sebenarnya. Para tokoh idola sendiri juga cenderung terbawa emosi para pemuja mereka. Mereka terbuai oleh puji dan puja yang membuat mereka yakin bahwa diri mereka terlalu hebat untuk dibatasi masa tugasnya dan terlalu penting untuk digantikan orang lain yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Mereka menjadi tidak menyadari keterbatasan diri mereka. Mereka tidak sadar akan godaan yang dapat merusak kepribadian mereka. Pada titik itulah para pemuja bisa berubah menjadi pengutuk, pendukung menjadi penentang. Itulah yang kerap terjadi dalam hubungan antara tokoh idola dan para pemujanya. Saudara-saudara, kecenderungan untuk mengidolakan seseorang terjadi baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, maupun dalam gereja. Rasul Paulus melihat kecenderungan itu sebagai masalah iman. Mengidolakan manusia secara berlebihan dapat menjadi praktik penyembahan berhala yang menyesatkan kita. Tanpa sadar, para pemuja idola menggantungkan dirinya kepada idola mereka dan kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam surat 1 Korintus 3 ayat 21 sampai dengan 23. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa tanpa idola, hidup kita akan baik-baik saja. Karena kita punya segalanya untuk melanjutkan hidup ini. Jika kita butuh seseorang untuk menjadi teladan moral dan pemandu spiritual, kita sudah punya Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan kita.
Seperti lirik sebuah nyanyian mengatakan, "In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song." Hanya dalam Kristus, kutemukan harapanku. Dialah terangku, kekuatanku, nyanyianku. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kekecewaan karena alasan apapun. Hiburlah mereka Tuhan, dan jagalah agar mereka tetap waras. Kami berdoa juga untuk situasi di negeri kami menjelang pemilihan umum. Suasana panas mulai terasa. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bersikap dewasa, menjaga kehidupan dan kesatuan bangsa dan masyarakat kami, supaya pemilu nanti berjalan dengan baik dan Tuhan campur tangan sehingga hanya kehendak Tuhan yang jadi. Saat ini kami juga berdoa untuk para korban kekerasan dan perang yang terjadi di Palestina, Israel, dan Ukraina. Begitu banyak korban telah berjatuhan. Kepedihan dan dendam membara. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan atas mereka semua. Tuhan, tolong para pemimpin agar mereka bersikap dewasa dan mencintai perdamaian. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami kepadamu dan menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.